bersama kami di Segelas Kopi Channel. Oke. Udah lama gak ketemu sama Udah lama My gak Queen. jumpa sama Bang. Fawaza. Siapa namanya ini? Nama saya Fawaza Syafiq Lubis. Yang ini? Adik Saya Fawazi Syafiq Lubis. Yeah. Ini adalah My yang Twins. baik budi yang soleh. Amin. 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 Jadi ceritanya udah selesai SD ini kan Bang? Abang sama adik. Terus mau melanjut kemana nih rencananya? Walaupun ayah udah tahu ya kan. Nah, Kawan kan mau tahu. kawan ayah nih, ya kan kawan-kawan ayah, kawan-kawan kita semua nih mau tahu nih. Ajaji mau lanjut kemana? Nah, Oh gitu. jadi mau lanjut kemana? Bang Aja, siapa mau jawab nih? Bang Aja, Bang Haji? Silakan. Loh. Lah, kenapa jadi rebutan? Jangan jadi persoalan. Abang lah. Sekarang abang mau pesantren di Aceh. Di Aceh, di apa nama pesantrennya itu mah? Nama pesantrennya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, itu dia nama sekolahnya. Letaknya di mana? Di Sibre, Sibre ya. Aceh Besar. Aceh besar. Sibre ya kan kawan ya, bukan Sibro. What? Kalau Sibro lain. Iya. Sibre. Jadi Sibre. abang sama abang Fawaza sama abang Faji udah siap apa belum nih? Nah ya, siapa mau jawab nih? Tadi abang udah, sekarang adik coba. Adik. Kami juga Gimana udah siap. persiapannya? Siap. Apa-apa yang udah dipersiapkan? Nah, ayah pengen tahu nih. Kami juga udah siap. Siap. Udah siap apa ini? Jangan siap. Ini tentara. Sekarang maksudnya siap kayak mana nih? Kawan-kawan juga mau tahu nih kan? Kawan-kawan Segelas Kopi Channel nih mau tahu kesiapan adik atau kesiapan abang. Nah, kesiapannya tuh dari mana aja abang? Adik dulu lah, adik dulu. Siapnya siap nggak di rumah lagi. Siap Terus? jauh dari orang Siap tua. jauh dari Ah. orang tua, Mandiri. Terus? jadi mandiri Terus dan bisa jadi- Belajar. Fokus. dan bisa jadi diri sendiri ya. iya. Ah. Karena bakal mau jadi dewasa kan? Tuh. Betul nanti bakal jadi betul. orang orang dewasa. Harus Kalau- mandi nyuci sendiri. Betul. Iya kan? Nyetrika ya? Setrika, Lalu hidup laundry ya kan. Lama-lama harus nyetrika sendiri. Nah. kelas 2, SMP kelas 2. Nah, tadi kan adik udah. Hmm. Sekarang abang, kesiapannya apa nih bang? Udah bisa mandiri, Nah, terus hmm, apa lagi? jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua ya pasti, maksudnya dalam artian siapannya udah siap nih ya, jauh dari orang tua. Udah siap. Siap. Nah, ini ayah mau tanya nih, ya kan? Pasti ada dong rasa takut, ya kan? Rasa bingung, ada keraguan, ada kecemasan. Apa itu yang buat abang jadi ragu atau cemas gitu? Coba dari abang dulu. Jauh dari orang tua. Ah, Itu aja. itu aja karena jauh dari orang tua aja. Oke, kalau adik? Itu takut nggak bisa bangun pagi-pagi. Oke, kalau itu semuanya belajar ya. Belajarnya di Ah. mana? Tapi nanti ayah kasih semuanya di belakang ceritanya ini kan gitu. Terus prosesnya waktu inilah. Ini kan udah jelas masuk ya kemarin itu ya. Jadi waktu ujiannya itu sulit nggak kira-kira untuk mana tahu nih kan Ada yang kawan-kawan Azaji ada yang mau masuk pesantren juga kayak Azaji ya kan. Jadi kira-kira sulit nggak ini kan tadi Azaji bilang ada rencana ada gelombang keduanya di di pesantren Imam Syafi'i ini. Nah, jadi ada gelombang kedua ya ujian rencananya. lagi, gelombang kedua. Gelombang kedua. Jadi kira-kira sulit nggak ujiannya? Coba jelasin sama teman-temannya di makan kawan di sini di The Segelas Kopi Channel.
Siapa dulu yang jawab nih? Kalau dari abang, kesulitan abang apa kira-kira? Kalau kesulitannya gugup, Gugup ya, gugup pasti ya. Gugup. Pas waktu ujian ya, takut salah. takut salah ya. Bahasa Arab ya ujiannya. Iya. Apa-apa aja tuh kira-kira yang ditanya? Cluenya aja jangan kasih tahu semua. Ngajarin semuanya gitu. Maksudnya kira-kira kefasihan dalam baca Al-Quran atau bagaimana? Dalam matematika, Oh, matematika juga ada di uji ya. Arab, Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Inggris, itu aja. itu aja. Jadi itu aja ya. Kalau dari adik kesulitannya apa yang waktu kemarin? Kesulitannya disuruh hafalan. Ada hafalan ya. Hafalannya setiap orang beda-beda nih dek. Enggak, sama. Sama semua ya. Kasih tahu nggak kira-kira sama kawan-kawan ini? Surah. Surahnya apa ini? Surah As-Sajdah ayat 15. Nah, itu dikasih contekan nih sama Bang Aja sama Bang Aji. Iya. Iya. Jadi kalau Jadi mau nyesel kalau nggak nonton segelas kopi channel kali ini nih. Ya nggak? Iya. Jadi kalau masuk pesantren itu harus hafal ya. Hafalan yang Al-Qur'annya dikuatkan harus ya. bagus. Rencananya kapan mulai masuk pesantren ya? Tanggal bulan depan tanggal 13 Bulan 7 ya. Depan bulan 7 berarti ya, tanggal Juli. 13 2020. 2020. Itu gelombang satu, Bang, 13 ya? Juli. Enggak, campur. Oh, campur. Campur, udah Oh, campur. kalau ujian yang untuk gelombang keduanya udah selesai. Hah, udah. Oh, udah juga. Wah, sayang sekali tapi nggak ada Terus selanjutnya penyesalan ya. ajaran Mungkin baru ya. untuk di tahun ajaran barunya mungkin ya kan. Buat kawan-kawan ya. Cuman 100 orang yang bisa. Cuman 100 orang kuotanya. Dari berapa yang ujian? Kemarin itu berapa ujian? Udah lupa, tapi banyak. Banyak. Lebih lah dari 100. Tapi yang lulus cuma 80. Gelombang pertama. Gelombang pertama berarti yang Ada gelombang cara. kedua cuma cari 20 lagi berarti ya? Oh, Nah, Gelombang kedua cuma SMA. oh gitu. Khusus SMA-nya. Khusus SMA. Ada Jadi juga di, SMP. di Imam Syafi'i ini ada apa aja nih? SD-nya ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya? Tapi ada itu SD-nya nggak pesantren. SD-nya nggak pesantren ya? Oh, Sama SMP. ada SD-nya juga. Jadi kawan-kawan di Imam Syafi'i ini ada SD-nya, ada SMP-nya, ya kan? Ada SMA-nya. Nah, jadi SD-nya nggak pesantren emang ya? Enggak. Nggak Dia di nggak pondok. nggak mondok. Yang mondok tuh yang SMP dengan yang SMA. Kuliahnya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada kuliahnya. Tapi Mungkin kebanyakan belum yang- ya. yang Masih dari- masih. Hah? banyak kan dari Imam Syafi'i keluar negeri ya. Iya, ke setiap udah lulus SMP sama SMA bisa Ke- itu beasiswa ke Madinah. Bisa dapat beasiswa yang bagi yang Masya Allah. berprestasi, ya kan? Semoga Bang Aja sama Bang Haji dapat beasiswa ke luar negeri. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Kira-kira Ibu mau nanya apa nih sama Bang Aja dengan Bang Haji? Apa ya? Atau ada? Kalau ibu sih doain aja mudah-mudahan abang sama adik betah, Amin. belajarnya lancar, Amin. pelan-pelan ya kan, pelan-pelan namanya kita mau penyesuaiannya kan gitu. Betul. Ibu dulu pernah juga sih masuk asrama 3 tahun. Amin. Pasti asik sih masuk asrama itu asik banyak. Oh iya, teman. karena kalian mungkin kan baru ini di asrama ya. Boleh kita tanya ibu ya kan, gimana pertama kali yang di asrama? Ya mungkin beda ya, ibu waktu itu udah tamat SMA, baru diasramakan. Kalau kalian baru tamat SD, baru diasramakan. Cuman kan hampir-hampir mirip nih ya. Sama-sama di pondok gitu kan, sama-sama diasramakan kan gitu. Nah, kira-kira gimana ibu? Yang pertama sih banyak teman, ya kan? Di situ ibu belajar mandiri, ibu belajarnya juga kan pakai jam tuh, belajarnya ada jamnya, jam malam tuh ibu belajar, terus pagi tuh sekolah seperti biasa, istirahat juga kita ada jamnya. Nah, bangun nanti kayak gitu kok di sana di pondok biasanya gitu juga kan, makan bareng teman, semuanya sama-sama teman, pokoknya teman kita itu saudara kita lah di situ.
Berarti ada saudara baru nih Bu, Saudara ya? baru, Keluarga baru lah. Yang di asrama ada 100 orang yang baru masuk kan. Itu saudara itulah tuh. saudara semua Saudara nantinya. Ibu jam berapa itu? Ya bangun jam 4. Ibu jam 4 bangun. Terus ibu dulu ada namanya kebersihan rumah sakit. Jadi kami itu yang mahasiswa baru itu disuruh bersihin rumah sakit. Dulu jam 4 sholat subuh kan. Yang muslim wajib ke musola kalau ibu di asrama. Nah, abang nanti kayak gitu juga sama Dek. Pasti kayak gitu. Kira-kira ibu waktu pertama kali masuk apa yang ibu rasakan? Asing sih, karena kawan-kawannya kan baru. Teringat orang tua pasti ya kan. Nangis ya adalah sekali-sekali, namanya juga rindu. Yang ibu ingat makan, karena biasa di rumah makan enak, sampai sana makannya gak enak. Apa aja ciri-ciri yang gak enak? Enak sih, bukan dia bilang gak enak, makanan nggak boleh bilang yang gak enak ya. Iya. Lauknya gitu nggak sesuai kita kok. Adek biasa suka telur kan, nggak telur terus. Nanti di sana ada ikan, ada ayam. Kadang kan kita pengen, tahu, pengen makan telur oret-arit lah. Nah, gitu. Nggak bisa, Yang nggak nggak bisa usah pilih, pilih. yang ada di situ disajikan itu yang dimakan. Iya. Itu betul. Ya kan? Itu dia. Enak sih, rame-rame enak. Ya satu, jangan ini kita kok di asrama kita harus toleransinya harus besar. Maksudnya gini, jangan sombong sama temen, nggak boleh sombong. Karena saudara kita teman kita di sana kan, nanti kalau kita sakit yang bantu kawan kita juga. Selain guru-guru kan kawan kita duluan nih, kawan satu kamar itu nggak boleh sombong sama teman-teman asrama, sama kakaan, sama kakak senior sopan. Biasanya gitu kok di asrama ada senior tuh kan, ada senior ada junior. Jangan nggak boleh lah kalau bisa dihindari yang namanya berantem. Karena cari musuh Gampang. itu paling gampang ketimbang Cari cari temen. teman baik, bener nggak? Nah, itu dia. Itu sih kayak gitu. Tapi asik sih, awal-awal aja, nanti udah terbiasa juga. Terus ibu mulai enjoy lah ya, apa namanya, nyaman. Tempatnya. Mulai nyamannya itu lama nggak kira-kira untuk adaptasinya? Adaptasi di Setelah tempat asrama. kalau ibu dulu ada masa ospek, mungkin abang nggak ada ya, nggak ada ospek-ospekannya. Ada Nggak dulu. tahu, mungkin ada juga kali ya. Itu namanya orientasi ya kan, orientasi itu kalau ibu dulu di asrama dia biasa senior sama junior itu di apa itu mungkin untuk biar ibu menghargai senior kan Ya. gitu. Ya mulai nyamannya sih. Yang macam-macam itu ya. Iya, macam. Masa orientasi itu masa pengenalan ya. Kenalan. Coba ya. Jangan kita jadi stres gara-gara Jangan stres, jangan jadi sakit hati nengok kakaan nanti. kayak gitu. Mungkin marah-marah. Hey! Jangan. Hey! Boleh gitu, kembang. Jangan. Juga Biasa boleh aja. misalnya mereka marah atau apa, iya maaf ya kak, maaf ya bang, gitu aja. Jangan diapain, jangan dimasukin ke hati. Jangan sedih. Pokoknya jangan terus mau enak pun di asrama jangan kayak gitu. Nikmati aja pasti enak gitu. Ya olahraga, dulu olahraga pagi olahraga. Dan Jam berapa? Voli. Kalau kami ibu lu olahraga cuma bisa Sabtu Minggu sih, karena Sabtu Minggu yang free kan. Olahraga hari Sabtu. Itu jogging gitu. Yang penting jaga kesehatan kalau di asrama. Jangan makan Indomie. Terlalu Boleh. banyak. Jangan makan instan kok, roti boleh. Ya. Pasti Roti-rotian ada, lah. pasti ada kantin ya. Pasti ada kantin. Ada kantin kan, nah, nggak usah makan macam-macam karena penyakit Sekali-sekali boleh. boleh tapi Boleh jangan sekali. sering lah. Kalau sering sekali itu. Kan abang dapat makan juga di asrama. Sebetulnya ngajari kita mandiri sih, lebih bagus sih kita di asrama. Nah, itu dia. Mandiri. Supaya karena kita Bang Ajaji ini kan bukan makin kecil ya, tapi makin besar. Terus bakalan jadi pemimpin. Apalagi laki-laki kan. Itu dia tanggung jawab laki-laki mah, kan gitu. Nah, makanya dari sejak dinilah diiniin kan gitu. Semua bakalan besar. Gitu. Semua pasti bakal besar. Ya jadi udah kalah nih, makin kecil. Ibu aku udah sama. Itu sih gitu aja. Itu ya pengalaman ibu ya. Pengalaman ibu di asrama. Ya pokoknya teman-teman kita, saudara-saudara kita itu aja. Kira-kira Aji
Bang Haji, masih ada keraguan nggak untuk masuk ke pesantren? Nggak ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada ya. Ada Pasti kejanggalan Pasti. gitu. Karena pasti ayah bisa prediksi nih yang kalian rasakan, yang kalian pikirkan pasti, aduh gimana nanti di sana ya, bener nggak? Mm-mm. Betul. Betul. Yang pertama kita sopan aja. Hmm. Kita sopan aja. Siapa yang jumpa kita tegur, Kak, Bang, Pak, Bu. Tapi tegur. kok kami nengok waktu itu setiap itu Assalamualaikum. bilang gitu ya. assalamualaikum. Iya, wajib kan? Setiap jumpa ngasih Salam. salam. Memang harus begitu. Karena itu Di dunia nyata, di dunia nyata Harus lah ya, begitu bukan di juga. dunia asrama situ aja. Begitu di dunia Pulang, nyata, pulang ke rumah atau lagi di luaran, begitu kita jumpa sesama kita, sama muslim ya khususnya, ya kita ucap salam, assalamualaikum, kan gitu. Walaupun nggak mungkin non muslim, ya kita ucap selamat pagi kalau itu masih pagi, selamat siang kalau itu masih apa siang, kan gitu. kabar? Kan gitu. Tetap gitu, jadi tetap ibaratnya ya itulah keramah-tamahan kita, seperti itu kita belajar beramah tamah sama orang, nah, Sosial. bersosial sama orang kan gitu. Jadi ya begitulah kehidupan itu. Mungkin nanti yang di dalam asrama itu hanya mungkin enak ya, sebagian kecil aja, sebagian kecil pelajarannya, tapi nanti bakal di luar Jadi orang tangguh, yakin Ibu? Karena Ibu dulu bakal gitu. jadi tangguh lagi kan. Jadi orang hebat. Kalau anak dari asrama biasanya hebat. Karena biasanya kalau mungkin ayah memang belum pernah di asrama ya, kan gitu. Mana ya lebih banyak tanya juga sama ibu, ya kan, gimana di asrama, gitu kan. Ya begitulah kurang lebih seperti itu. Mandiri. Dibuat kita untuk mandiri agar kita siap untuk bisa berdiri sendiri, menjadi dewasa di luar nanti, kan gitu. Itu dia, kan gitu. Betul. Jadi Yang pasti orang yang dimasukkan pesantren, orang yang masuk asrama itu orang baik. Orang baik biar lebih baik lagi ya gitu. Jangan ada yang ada juga yang bilang yang dimasukkan pesantren itu anak bandel. Ada juga yang bilang itu salah. Yang dimasukkan pesantren itu semua orang baik dan akan menjadi lebih baik gitu. Itu dia. Jadi pola pikir kita dirubah. Abang sama adik masuk pesantren biar abang jadi lebih baik kan gitu kan. pesan dari ayah, yang penting jaga kesehatan, itu paling penting kali, jaga kesehatan. Karena kalau udah nggak, kita badan nggak sehat, apa-apapun mau kita lakuin berat ya. Yang kedua, ikutin peraturan yang ada di sana. Kalau kita ikutin peraturan di sana, insya Allah ya nggak akan gimana ya, Berat, beban. awal-awal pasti berat. Awal-awal ayah yakin pasti berat kalau ngikutin peraturan di sana, pasti berat. Tetapi kalau sudah terbiasa ikuti peraturan sana, itu sangat ringan. Ya, sangat ringan sekali. Walaupun memang ayah belum pernah di asrama, tapi dimanapun, walaupun di sekolah biasa pun, kalau kita tetap ikutin peraturan yang di sekolah itu, insya Allah semuanya jadi ringan, kan? Gitu. Terus yang ketiga, pesan ayah, kalau bisa baik-baiklah cari teman ya. Ya, karena kalau ini ada yang bilang kalau kita berteman dengan orang penjual parfum, kita bakal wangi, benar nggak? Nah, kalau kita berteman yang kalau bisa dibilang yang nggak baik lah akhlaknya ya, kita bakal ikut-ikutan juga. Dia bakal mengajak pasti, udah ngapain ikutin itu, kita cabut aja. Nah, nyesal nanti. Jadi hargailah perjuangan ayah, ya, Abi, Umi, ya, Ibu, itu dihargai. Jadi ya kita punya tugas masing-masing. Ya, kayak Abi, Umi, ayah, Ibu, tugas kita bekerja, bukan gitu.
Nah kalau kalian apa tugasnya? Belajar. Sungguh-sungguh. Belajar biar jadi orang pintar. Jadi orang tua itu berharap untuk anaknya menjadi yang terbaik, ya kan? Karena kenapa? Ya karena dia mau anaknya lebih baik daripada dia gitu. Dia udah baik nih ayahnya, jadi mau lebih lagi, lebih baik lagi anaknya, lebih bagus lagi pendidikannya. Misalnya ini ayah cuma S1, ya kan? Kalau bisa kalian S2, S3, kalau ada S4. Samsung. S4 jadi merek lain kan kayak gitu. Nah, jadi itulah harapannya. Sebenarnya jangan bawa pusing kali sih kata-kata ya ini. Dijalanin aja kalau ayah bilang sih. Dibawa enjoy, nikmatin yang ada. Itu semua ya. Nanti yang di pesantren begitu masuk nikmatin aja. Diperintahkan ini sama guru, ikutin aja. Jadi enjoy, jangan dianggap semua itu jadi beban. Aduh kok gini sih? Kayak gini lah ngenain di asrama. Jangan begitu. Salah. Tapi itu kenikmatannya di asrama itu dia. Ada gitu. Ya kan? Aduh, ngapain sih di asrama gini? Nggak enak pun. Bapak susah, bangun pagi-pagi kali, masih ngantuk. Gitu. Jangan, ini kenikmatannya. Nggak akan dirasakan lagi sekali lagi. Kan gitu. Dan ini nggak lama, ini cuma 3 tahun kan gitu, dan bisa pulang kalau liburan kan gitu, atau dilihat ke sana. Nah terus gini nih, ada teman ayah juga, ini pesan juga dia dari ayah, teman ayah dulu dia pesantren juga ya kan, akhirnya dia marah sama orang tuanya itu karena kurang, ayah bilang tadi, kurang menikmati yang namanya kehidupan di asrama. Itu yang adik bilang, dia ngerasa dia. Jadi dia ngerasa kayak diri dia tuh diusir dari rumah. Karena kenapa? Pada saat ini biasa tuh tiap Sabtu, Minggu tuh dikunjungin ya sama orang tua kan. Nah dia pada saat itu nggak dikunjungi sama orang tuanya. Ini cerita dia ya sama ayah. Dia nggak dikunjungi sama orang tuanya, dia ngerasa sedih karena kawan-kawannya jumpa ayahnya, jumpa ibunya, jumpa umi, abinya kan gitu. Dia ngerasa, aduh kok nggak dijumpain. Nah ini yang kasih tahu ya kan, jangan sampailah berpikiran seperti itu ya. Bisa jadi ini jarak nih kan bukan dekat nih antara Medan dengan Banda Aceh, ini kan bukan dekat ya, jauh kan gitu. Yang pasti butuh waktu, tenaga pastinya, entah mungkin ya kan Abi atau Umi kurang sehat kan gitu, bisa jadi nggak bisa ke sana kan gitu. Jadi karena kurang sehat nggak bisa ke sana, lihat aja sama Aji. Nah mungkin ada rezeki ayah sama ibu yang ke sana kan gitu. Nah tanpa mungkin bisa jadi ayah ibu atau Abi sama Umi sama-sama kami bisa sana semua, nggak tahu kan. Makanya jangan langsung berpikiran aduh kenapa sih kok nggak datang sih kan gitu, kok 3 kali sih kami tinggal gini kan gitu, kami nggak datang. Jangan mikir gitu. Itu tadi dia, karena kemungkinan banyak gitu. Jadi selalu berpikir positif, kalau ayah bilang berpikir positif gitu. Jadi berpikir baik aja. Oh iya, mungkin Abi lagi sakit kerja, atau mungkin Abi lagi ada kesibukan di kantornya ya kan. Jadi atau ayah, oh iya mungkin lagi bokeh ya kan gitu, lagi nggak ada duit, ayah mau kesana kan gitu. Ayah sama ibu mungkin ya di bokeh nggak bisa kesana. Jadi mungkin banyak hal bisa terjadi kan gitu. Jadi ayah berharap ya kalian jangan berpikiran aneh-aneh kan gitu, berpikirlah positif ya kan gitu. Laki-laki harus positif gitu. Dan laki-laki juga harus kuat. Enggak kuat. Jadi laki-laki harus kuat. Nah, jangan bukan kalah sama ibu aja yang perempuan. Tamat asrama ibu nggak di rumah, langsung ibu kerja ke kampung orang, penempatan di desa orang, ibu di desa orang, tinggal di rumah sama orang yang nggak ibu kenal, tapi ibu harus kenal. Itulah caranya
Ibu belajar dari asrama kayak mana sosialisasi kita biar kita kenal orang baru. Nah itu ibu gitu tamat kuliah, gitu tamat asrama langsung ibu nggak ke rumah, langsung ibu mau apa kerja Gitu. tuh. Jadi pokoknya harus- itu aja. pasti bisa. Sedikit aja. Jadi paham maksud ayah kan? Paham. Kalau nggak paham nanti putar aja video ini, ditengok nanti di sana. Kalau bisa buka YouTube, Itu ya kalau kan? rindu Kalau rindu buka YouTube ini aja, kan gitu. Ya kan? Buka YouTube kita ini, ya kan? Ini pasti bakal jadi kan gitu. Dan jangan lupa subscribe. Jadi nih, oke terakhir kali nih saya bilang ya. Jadi kenapa kemandirian itu perlu, Mang? Nah, mau tahu nih? Karena nggak selamanya kita bakalan sama. ya. Itu dia. Betul, kenapa ayah bisa bilang gitu? Ayah contohnya. Bisa jadi, ini ayah aja contohnya. Ayah nggak selama ya sama Opung, sama ayah ditinggal. Jadi gini. Ibu juga nggak pernah sama nenek, nggak pernah sama atuk. Jadi kita dibuat mandiri itu karena kita tidak bisa selamanya dengan orang-orang yang kita sayangi. Itu dia. Jadi kita harus mandiri, kita harus siap kan gitu. Belajar Itu dia. wajib Belajar. Ya kayak di asrama kan ini diusahakan untuk kita bisa semuanya. Kan gitu. Karena itu tadi ayah bilang nggak selamanya kita sama. Nah itu aja. Nggak selamanya kita sama. Ini gara-gara COVID kemarin, baru ini kita jumpa dari rumah sakit kan? Iya. Nah, waktu itu Haji sakit, jadi operasi yang mana lagi ya? Nah, sekarang alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah. Abang nggak jadi Abang belum, kayaknya sehat-sehat aja bang ya. sehat. Nah, alhamdulillah dan gitu. Jadi itu dia. Jadi pesan saya yang terakhir ini cuma itu. Yang terakhir nih ya, itu tadi. Karena kita nggak akan selamanya sama. Kan gitu. Bener. Jadi bisa jadi ya gitulah. Entah, nggak tahu lah kita yang namanya dipanggil sama Allah, kapan tahu, nggak nengok umur, nggak nengok dia muda, nggak nengok dia ganteng, nggak nengok dia cantik, nggak nengok dia semuanya. Pokoknya Allah mau panggil kan gitu. Itu dia. Makanya kita dibutuhkan kemandirian itu tadi. Jadi ketika ayah nggak ada, kalian udah mandiri, Bisa. kalian bisa ada ayah. Sudah terbiasa. Biasa. Itu ya sebenarnya. Jadi Semangat dong. semangat lah. Semangat. Itu dia. Pokoknya kalau di asrama itu biar orang lebih baik. Ya, itu aja. Jadi sekarang peluk ayah lah, bakalan rindu ayah sama kalian. Aja nih. Yeay. Jangan lupa Subscribe. subscribe teman-teman, kan kawan. Jangan lupa. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Biar Bang Aji-Ajinya juga makin semangat ya di pesantren. Semangat. Mohon doanya ya, kawan-kawan segelas kopi. Kawan segelas kopi. Mohon Doanya doanya. ya. Biar kami Kami semangat di pesantren. semangat di pesantren. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah.